Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safa Yusuf Rabani. Di sini saya dari perwakilan kelas 12 IP1. Saya akan bercerita sedikit tentang salah satu pahlawan revolusi di Indonesia. Dia adalah Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satya Tubun atau Aibda KS Tubun, atau yang pada saat sekarang ini kita biasa sebut dengan KS Tubun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang juga salah satu korban dari keganasan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Karena merupakan salah seorang korban dari G30 SPKI, maka beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi. KS Tubun lahir di Kota Tual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Tepatnya setelah 2 hari lahirnya Hari Sumpah Pemuda. Ketika ia mulai beranjak dewasa, ia memutuskan untuk bergabung menjadi seorang anggota Polri. Namun akhirnya dia diterima dan pendidikan di SPN atau Sekolah Polisi Negara. Setelah lulus dari SPN, beliau dimasukkan ke dalam Satuan Brimob Ambon dengan pangkat Agen Polisi kelas 2 atau saat ini biasa disebut dengan Bayangkara 2 atau Barada. Setelah itu ia pun ditarik ke Jakarta dan memiliki pangkat Agen Polisi kelas 1 atau yang pada saat ini disebut dengan Bayangkara 1 atau Baratu. Suatu saat Bung Karno mengumandangkan Trikora yang isinya menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dari tangan Belanda. Seketika pula dilakukan operasi militer. Ia pun ikut serta dalam perjuangan itu. Setelah Irian Barat berhasil dikembalikan, ia diberi tugas untuk mengawal kediaman daripada Wakil Perdana Menteri Dr. J. Lemena di Jakarta. Berangsur-angsur pangkatnya pun naik hingga menjadi brigadir polisi. Karena menganggap para pimpinan Angkatan Darat sebagai penghalang cita-citanya, maka PKI atau Partai Komunis Indonesia merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Salah satu sasarannya adalah Jenderal Nasution yang kebetulan bertetanggaan dengan Dr. J. Lemena. Gerakan itu pun dimulai ketika itu ia ke bagian jaga pagi, maka ia pun menyempatkan diri untuk tidur. Para penculik pun datang. Pertama-tama mereka menyekap para pengawal rumah Dr. J. Lemena ini. Karena mendengar suara gaduh, maka KS Tubun pun terbangun dengan membawa senjata. Ia mencoba menembak para gerombolan tentara Cakrabirawa ini ke pas di depan rumah salah satu seorang perwira Angkatan Darat. Namun malang, gerombolan itu pun juga menembakinya karena tidak sesuai, karena tidak sama kekuatannya, maka ia pun harus tertembak beberapa peluru hingga menembus tubuhnya. Ia pun akhirnya tewas seketika di tempat tersebut. Ia meninggal di usia ke-36, meninggalkan seorang istri yang bernama Waginah dan juga ketiga putranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.